Amerika Serikat mengajukan gugatan dengan tuntutan ganti rugi lebih dari 100 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah ke perusahaan Singapura. Ini terkait hancurnya jembatan di Baltimore karena ditabrak kapal kargo MV Dali. Diketahui kapal sepanjang 300 meter itu menabrak jembatan Francis Scott Key 26 Maret lalu. Jalur pelayaran sibuk itu pun terblokir, sementara sebanyak 6 pekerja tewas. Kapal itu ternyata dimiliki dan dioperatori perusahaan Singapura Grace Ocean Private Ltd. Perusahaan Singapura lain, Synergy Marine Private, juga dituntut hal yang sama. Gugatan tersebut ditujukan untuk memulihkan lebih dari 100 juta US dollar biaya yang dikeluarkan dalam menanggapi bencana dan untuk menyingkirkan bertonton puing jembatan. Kapal Dali sendiri kehilangan daya saat meninggalkan pelabuhan Baltimore menuju Sri Lanka dan menabrak jembatan. Jembatan besar di kota Baltimore, Maryland, Amerika Serikat runtuh dalam hitungan detik karena ditabrak sebuah kapal kargo pada Selasa 26 Maret 2024 dini hari waktu setempat. Kapal berbendera Singapura bernama Dali itu menghantam jembatan Francis Scott Key dan mengakibatkan struktur baja jembatan ambruk ke sungai Patapsco. Insiden ini menyebabkan 20 orang dan beberapa kendaraan terjun ke sungai di bawah jembatan itu. Penyelamatan darurat pun dikerahkan pada Selasa pukul 1:30 pagi waktu setempat. Dengan suhu di sekitar titik beku, para penyelam menyisir perairan untuk mencari para korban. Sejauh ini, tim penyelamat berhasil menyelamatkan 2 orang, namun 6 orang lainnya hilang dan diperkirakan tewas. Jembatan Baltimore adalah jembatan ikonik yang cukup dikenal di dunia, memiliki 4 jalur sepanjang 2,5 km. Jembatan ini membentang di Sungai Patapsco di barat daya kota Baltimore. Jembatan tersebut dibuka sejak tahun 1977 dan telah mengangkut lebih dari 11 juta kendaraan per tahun. Sementara itu, insinyur sipil dari Institut Teknik Sipil David Knight menjelaskan mengapa jembatan ini roboh dalam waktu yang singkat. Kondisi jembatan yang membentang dalam 3 bentang dengan 2 tiang menyebabkan kedua ujungnya tidak ditopang. Karena memiliki struktur berkesinambungan, jembatan ini tidak memiliki patahan struktur pada tiang-tiang tersebut. Jika salah satu penyangga diambil, maka yang terjadi adalah ketiga bentang tersebut akan ikut tercabut. Hal ini mengakibatkan ada sedikit kekurangan dalam ketahanan jembatan saat terjadi kecelakaan seperti insiden ini. This bridge is a steel truss bridge that spans over 3 spans, so 2 piers and then supported at either end. And because this is a continuous structure, i.e. there is no structural break at the piers, all of those spans work together to share loads in its normal operation. And much like a stack of books, if you take one of those supports out, unfortunately that will pull all 3 spans over. So the continuity of the structure gives us huge benefits from an efficiency point of view, using less material and making it easier to build. But it means there's a slight lack of robustness when these kind of extreme events do happen. Selain itu, kejadian ini juga telah dibenarkan oleh pihak pengelola kapal Synergy Marine Group. Untuk saat ini, insinyur di seluruh kota tengah menunggu hasil penyelidikan mengenai penyebab kapal Dali menabrak jembatan tersebut.
Gugatan Departemen Kehakiman Amerika Serikat muncul setelah Grace Ocean dan Synergy Marine mengajukan tindakan hukum mereka sendiri awal tahun ini yang berupaya membatasi tanggung jawab mereka hingga 44 juta US dollar. Keluarga dari 6 pekerja jalan yang kehilangan nyawa juga tengah mengajukan klaim hukum mereka sendiri. Terusan Fort McHenry yang menuju pelabuhan Baltimore telah dibuka kembali untuk pelayaran komersil pada 10 Juni. Perairan ini merupakan pusat utama industri otomotif Amerika.